Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan kita di road trip Jakarta Madiun. Di video sebelumnya kita telah menyelesaikan touring dari Jakarta ke Madiun. Di video kali ini kita kebalikannya, road trip dari Madiun ke Jakarta karena agenda liburan kita udah selesai. Mohon maaf teman-teman ya, kemarin tidak bisa menyertakan rekaman liburannya dikarenakan ya terlalu banyak member sehingga kita nanti dikhawatirkan akan tidak tidak profesional nanti kita merekamnya nanti. Soalnya kedistrik sana sini ya, harapannya kita ketika liburan inginnya refreshing saja dulu teman-teman. Kecuali nanti kalau kita ibaratnya liburan tapi diniatin konten, nanti ada sendiri teman-teman. Perjalanan kita mulai sekarang di mana ini Kak? Masih Kabupaten Madiun ya, Kabupaten Madiun. Rencana kita nanti lewat Magetan dulu teman-teman. Magetan ke arah Sarangan, terus Tawangmangu, terus kemungkinan nanti kita mau masuk di gerbang tol Solo atau enggak Karanganyar. Kayaknya Solo teman-teman. Soalnya kemarin kan kita udah lewat pintu tol Karanganyar ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat Solo. Sekalian kita lihat-lihat kota Solo dikit-dikit aja teman-teman. Seperti apa situasi dan kondisinya untuk mengobati rasa kangen teman-teman yang ingin lewat Solo. Perjalanan dimulai jam 12.35 teman-teman sekarang. Oke, ikuti kelanjutannya seperti apa. Nanti kalau sudah pindah lokasi atau kabupaten kita rekam lagi teman-teman ya. Oke, gas. Kita masuk Kabupaten Magetan teman-teman, tapi masih di Kecamatan Kawedanan. Tepatnya di Pasar Goranggareng. Sini ada perempatan besar teman-teman di depan itu. Kalau ke kanan nanti masuknya ke Madiun Kota, lurus ke Mauspati, kiri ke Kota Magetan. Terus kita ambil ke kiri biar langsung ke Kota Magetannya. Oke, set. Aduh, ada mobil mundur. Nah, ini di sini Pasar Goranggareng teman-teman. Pantau sepi sih teman-teman hitungannya. Oke, kini kita ambil kiri. Musiknya saya kecilin dulu teman-teman, takut kena copyright saya. Datsun ini plat Tangerang berarti teman-teman. Mantap. Kita ambil kiri. Apakah kiri jalan terus? Kiri jalan terus nggak ini? Iya. Oke, hijau. Kita jalan. Ini perempatan Goranggareng teman-teman. Perempatan Goranggareng. Kita lurus ke arah Magetan. Di sini jalannya agak rusak ya teman-teman. Bukan rusak ya, lagi bergelombang tuh teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau bawa muatan full jangan kenceng-kenceng teman-teman. Oke, lanjut.
Kita sampai di Magetan teman-teman, Magetan kota. Di depan sana ada alun-alun Magetan. Kalau beberapa waktu lalu kita touring lewat sini malam ya teman-teman. Sekarang kita siang hari. Tapi posisinya road trip. Ini ke kanan boleh nggak ya? Oh boleh. Terus nanti lurus. Gak terlalu anu ya, aku gak terlalu hafal kalau Magetan nih. Ciko Palimanan, ayam goreng Suharti, Oh. ada Ponorogo Trenggalek. Anu, Ini oke hijau kita berangkat. Tadi kotanya bisa dibilang kecil ya teman-teman. Tapi kayaknya enak sih. Udaranya udah dingin kalau malam. Jalannya juga udah mulai naik turun. Dan kabupaten atau kota yang terletak di kaki Gunung Lawu. Oke, lanjut. Kita masuk jalan raya Magetan Sarangan teman-teman. Di depan sana nanti ada pasar Plaosan. Oh iya, just info teman-teman ya, sebelum teman-teman ke arah Tawangmangu, kalau bensinnya dikira tinggal dikit, baiknya diisi teman-teman. Soalnya ada SPBU lagi tuh nanti udah di bawah teman-teman, di sekitaran Kecamatan Tawangmangu. Nah, SPBU terakhirnya itu sebelum pasar Plaosan ini, di belakang ada yang biasanya jualan bakso pentol kuah itu. Terus ada Alfamart pinggirnya. Soalnya begitu udah sampai atas kok bensinnya habis, wah bahaya teman-teman. Kalau udah turun mah enak ya, turun ngambil gelinding gitu. Nah kalau pas masih nanjak kan susah. Samping kanan ini ada taman, nggak tahu taman apa ini teman-teman. Baru kalau nggak salah ini. Zaman saya masih jalan-jalan ke sini dulu, ini masih pembangunan. Coba kita lihat, ini pasar Plaosan teman-teman. Oh, kebun bunga Magetan namanya teman-teman. Kebun bunga Refugia. Nah ini pasar Plaosan teman-teman. Kameranya agak pas udah. Pasar Plaosan. Kalau di sini kalau pas hujan deras itu air ngalir dari atas. Lumayan deras teman-teman. Hati-hati ya kalau lewat sini. Kalau bawa mobil sih aman ya harusnya. Kalau yang bawa motor, terutama motor Beat sama Genius, terus Scoopy, hati-hati. Takutnya bannya itu kena aquaplane. Truknya ambil kiri, kita lurus. Ada Pak Ogah masih anu. Oke, gas. Saya tuh tertarik kayak gini loh teman-teman. Mobil basic L300 dibikin mobil
MPV kayak gini. Mobil L300 dengan power yang segitu gedenya dibikin MPV. Saya masih nyari-nyari bentuknya yang bagus dulu, masih belum ketemu ya teman-teman. Barangkali ada saran bisa share linknya teman-teman, baik itu YouTube Short, Instagram atau TikTok atau YouTube ya, nggak bebas. Mobil MPV yang basicnya dari L300. Suka saya tuh sama mobil L300 tuh mesinnya. Dari suaranya, mesinnya. Baiklah. Oke, kita lanjut lagi. Gas. Kita sampai di pertigaan. Setelah 200 meter, terus lurus. Nah, jangan teman-teman ya, kalau teman-teman nge-map, ini jangan ambil lurus teman-teman. Itu medannya ekstrim banget teman-teman. Ini Google Map ya agak-agak ini memang. Iya sih memang lebih Cepat. cepet kan, itu di stop, bukan jalan umum kan. Kalau lurus, kita ambil kanan teman-teman. Hanya untuk warga lokal. Hanya untuk warga lokal. Agak emang Google Map ini. Nah ini loh Hotel Purbaya pokoknya tandanya itu. Kalau teman-teman lurus itu medannya ekstrim banget itu. Kalau teman-teman butuh tantangan monggo silakan. Saya juga pernah lewat situ naik Scoopy, goncengan kuat teman-teman, memang kuat. Tapi sekarang semisal saya ulangi lagi saya nggak mau. Soalnya dulu berat badan saya juga masih bisa dibilang masih ideal dulu. Sekarang hitungannya udah overweight kok. Itu Scoopy-nya udah nggak bisa teriak lagi, malah apalagi kalau bawa mobil RWD. Ya sebenarnya kuat, tapi alangkah baiknya nggak usah lah. Kecuali kalau memang butuh tantangan, monggo sekerso. Kalau mungkin saya bawa Pajero ke situ, saya penasaran untuk nyoba kalau bawa Pajero loh ya. Bawa L300 saya oke, masif saya masih ikut. Tapi masuk satu teko isor, gerungnya mesin ini. Di sini ada Telaga Wahyu teman-teman. Di sini Telaga Wahyu itu kalah pamor sama Telaga Sarangan ya Marai. Nih yang bawah ini. Ini Iya. pintu masuknya. Pintu masuknya ini ke kiri nih. Gak tahu kenapa ya. Kalau menurut saya ya teman-teman, menurut saya pribadi mungkin kurang dingin. Kalau Sarangan kan udah dingin hawanya. Padahal cuma beberapa meter aja naiknya maksudnya. Tapi masih ada tuh yang foto-foto baik, foto-foto background Telaga Wahyu. Ini jalannya berliak-liuk. Sini udah juga ada homestay teman-teman. Barangkali pingin stay di sini, just info kalau di sini tuh malam hari biasanya turun kabut teman-teman. Saya rasa teman-teman yang sudah nonton video saya sebelum-sebelumnya pasti udah tahu kalau waktu saya lewat sini tengah malam gerimis pakai lampu kuning, ora podo ae nggak kelihatan. Tapi nggak tahu ya kalau pakai misal lampu kabut yang benar-benar lampu kabut yang ada di mobil-mobil proyek kayak gitu loh teman-teman, itu bisa tembus ya. Yang biasanya ada di mobil Jeep kayak gitu. Ini pada mau liburan ke Sarangan semua kayaknya. Nenek.
kalau dari Madiun atau Magetan mau pingin ke Sarangan itu enek angkutan umum nggak sih? Enek transportasi umum? Nggak ada. Nggak ada ya. Setahu kok Nugroho Febianto pernah bikin video ya. Coba dicek lagi teman-teman di videonya Nugroho Febianto ke Sarangan kayaknya. Nggak tahu dia naik apa ya. Naik ke Sarangan. Oh ada truk nggak kuat naik. Sampai ngekani hazard. Ini loh teman-teman, cat biru ini dari zaman saya masih main ke sini. Nggak hilang-hilangin cat apa tuh nih. Cat biru. Tanjakan ini. Masuk ke dua. Nggak pakai overdrive kuat. Nah, kita sampai di depan gerbang masuk Telaga Sarangan. Nah, ini teman-teman. Telaga Sarangan tuh, kan. Belok kiri. Nah, ini habis dari Sarangan ini Telaga, David. Wah. The Arto Hotel, depannya The Arto Hotel atau strawberry ini teman-teman. Kalau dibilang ekstrim sih nggak terlalu ekstrim sih teman-teman, tanjakannya di sini tuh masih aman kok. Di sini biasanya bisa lihat ke Telaga Sarangan langsung, tapi berhubung kameranya saya tempel di depan dashcam, ya udah nggak bisa ngerekam. Nih, tak rekam dari sini. Gunakan gigi rendah. Di depan ini tinggi lumayan. Oh, ngang. Roller coasteran gitu. Ini. Tertutup warung-warung Sarangan nih. Roller coasteran gitu. Ini. Tertutup warung-warung Sarangan nih. Kita sampai di Mbah Jo Resort Belok teman-teman. sedikit ke kiri. Nah, iya aneh-aneh ya Google Map. Kita disuruh ke kiri teman-teman. Ya memang sih lebih cepat, ini jalan lama teman-teman. Tapi kalau power mobil teman-teman nggak
cukup bagus. Jangan coba-coba situ teman-teman. Ada jalan yang lebih bagus di sini. Kita ngikut jalan ini aja. Jadi kalau nge-map di Gunung Lawu, hati-hati ya. Ikutin aja jalur yang kelihatannya baru. Kalau jalur-jalur lama jangan diikuti teman-teman. Loh, kok melebar ya motornya? Warungnya kok masih tutup ya? Yang tempat buat nge-grill biar Nah ya. belum sempet buka kayaknya. Tapi Bangunannya proper aja nih. weekend mungkin buka. Mungkin ya. Enggak ah. Soalnya anu nih kayak nggak dibersihin gitu. Udah lama nggak di. Alalala. Setelah jembatan ini ada tempat wisata juga teman-teman. Namanya Mojosemi Park ya. Ya, Mojosemi. Mojosemi yang ada dinosaurus-dinosaurusannya dulu loh teman-teman. Nah ini sebelah kanannya teman-teman. Mojosemi penuh hiburan. Saya pernah sekali di situ teman-teman. Kita sampai di Cemoro Sewu teman-teman. Tempat yang biasanya dipakai buat tujuan buat naik ke Gunung Lawu. Cemoro Sewu ini kita berhenti sebentar. Mbak Triska mau ke toilet dulu teman-teman. Tak tunggu di depan IKEA ya, pickup ini. Ini aja nih anak Kristo. Up. Dah. Tinggal sini ya sebenarnya. Nah. Kita lanjut perjalanan teman-teman. Udah nyala. Di depan ada tugu perbatasan Magetan dan Karanganyar. Provinsi Jawa Timur masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Nah ternyata iki loh jembatan iki kan di bawah ada anu kan kali kan. Itu ternyata buat buang air sisa dari itu loh ternyata kawahai Gunung Lawu. Ini teman-teman tugunya. Set. Kita masuk Provinsi Jawa Tengah. Masuk Kabupaten Karanganyar. Nah, di sini baru namanya Kecamatan Tawangmangu. Kalau di sini namanya Cemoro Kandang. Warungnya keram kayak di puncak ya teman-teman. Terus sekarang di puncak beberapa udah ditertipin teman-teman. Tapi saya lihat komen-komenannya di IG gitu teman-teman ya, kok banyak yang pro ya teman-teman dibongkar gitu. Padahal kan ya secara kan kalau nggak ada warung-warung kan kita jadi nggak ada tujuan buat NR atau San Morian ke puncak kan. Biasanya kita ke puncak ya ke warung ke anu gitu kan. Nah itu warung-warungnya ditertipin, kok komentar-komentarnya pada pro semua ini ya. Ya ada sih kontra, yang kontra ada tetapan, tapi kebanyakan yang pro. Karena mungkin harganya. Iya sih, harganya memang mahal sih. Indomie telur sawi 25.000. Gila. Sampai saya live hack dulu bawa itu teman-teman, kornet yang plastikan itu loh teman-teman. Bawa kornet sendiri biar dapat itu Indomie telur kornet.
internet ya. Fortnite. Ya. Ada lagi. Tapi iya lah larang ya langke kornet. Terus bawa sendiri sampai rumah, legit-legit ye ngono. Langsung tak campur ae. Awas. Cemoro kandang. Moro kandang teman-teman. Turunkan gigi 2 biar ada engine brake. Engine brake-nya mobil Matic tuh nggak terlalu terasa kayak manual ya teman-teman. Ini padahal udah mau L masih meluncur aja kecepatannya hampir 40 udah. Nyawa mongkrang. Sebelah kiri ini ada Bukit Mongkrang teman-teman. Tawangmangu ini kayaknya nanti video saya lebih banyak yang ada di Tawangmangu teman-teman daripada yang ada di tol. Soalnya saya lebih paham di daerah sini sih. Tol agak sedikit literasi saya. Ini aja baterai saya udah hampir habis ini teman-teman dari tadi. Kayak nanti sebelum masuk kota Solo kita udah ganti baterai lagi teman-teman. Buset, panjang banget ya. Ini saya rekam lagi teman-teman. Kemarin kan udah ini. Wisata Embun Lawu yang dulunya Lawu Camp. Disponsori oleh Brimo. Wes mantap. Embun Lawu. Kalau yang sebelah sini dulu Lawu Park, apakah sama? Kayak sama. Oh iya, Lawu Park. Sebenarnya lewat lurus bisa teman-teman, lewat Gondosuli, tapi pengeremannya nanti kasihan panas. Kita lewat kiri aja. Oh kalau manual saya lihat sana teman-teman beneran. Saya masukin 2 udah greng gitu terus. Matic yang sana rime. Panas. Warung makan John Hartman. Wah banyak yang jual Edelweiss loh sini teman-teman. Edelweiss. Jadi teman-teman yang habis muncak nggak usah metik di atas ya, beli di warga-warga sini banyak teman-teman. Saya masukin L, terus saya bantu pengereman teman-teman. Raungan mesinnya dengeran nggak? Mas kiri ada kartu. Tambahan. Raung mesinnya. Aman.
lewat gak sih? Sampeyan pas mulainya kan nanti lewat kene yang lewat Kondosuli ya yang mampir ning kafe kuwi. Lewat Kondosuli. Kafe kuwi lah. Kafe sing altar cacah lho. Oh, yakin ya? Yakin. Arep apa nih? Raungan mesin. Saya mudun ae, aku sing numpak. Saya aku. Kita konten kreator deh iki wong iki. Kita ngerti ya soal wong iki. Mobil loro wong iki siji inovasi. Bojone apa pacare kon ngerekam lho ya. Merekam jadi apa ya yang iki. Setelah 200 meter, terus lurus. Nah ini tadi teman-teman, kalau kita dari Kondosuli lurus tuh nanti tembusannya Terus sini. lurus. Nah dari sebelah kanan ini loh teman-teman. Nah ini pada belok ke arah Kondosuli nih kayaknya mereka ini. Kita lurus. Oke. Wakeh tuku silat nih, saudara setia hati Wurnomo. Adik-adik awas. Jam 15.00 teman-teman. Kita sudah sampai di Karanganyar teman-teman. Sudah turun dari tanjakan Lawu. Mel. Udah mulai ada SPBU. Setelah 400 meter, belok kanan. Belok kanan. Jadi kini kok kiri? Oh, kono ning kanan. SMPN 1 Karanganyar. Biasanya di sini ki tengah kota lah ya, nek tulisannya SMP. Biasanya SMP kan basicnya kok kecamatan kan. Kalau udah ada SMP 1 Karanganyar, biasanya udah masuk kota. Oh, saya kira lewat nih kini toh. Gak boleh masuk alun-alun berarti. Belok kanan. Satu arah. Nggak belok kanan depan. Kan? Bakso Alek daging sapi. Bulu ayam. Oh, ayam potong ya. Wah, numpak motor nih burine. Wah, gua ayam ngono. Setelah 600 meter, belok kanan. Lebih untung pick up dan truk. Alhamdulillah. Wah, arep tak salib kita pe wonge banter kadang iki. Wah. Tapi ya paham sih aku, wong ngono iki kan bawa ayam pengen cepet-cepet sampai ben ayamnya gak mati ning dalan memang. Iki kah alun-alun nih. Enggak, ki taman kalau nggak salah. Taman apa itu? Taman Pancasila. Monumen Perjuangan. Taman Pancasila Karanganyar. Kita sampai Palur nih teman-teman. 15-18. Kelihatan agak lama ya teman-teman kalau kita road trip pakai mobil tuh dibanding naik motor.
motor bisa lebih selip-selip sih. Kok ini kan nggak bisa. Kita yang nggak bisa selip-selip orang mobil. Harus mengedepankan etika berkendara di jalan raya. Wede, etika. Pas. Loh, topi diceblok mas ya. Palur itu kecamatan apa kabupaten ya? Kecamatan. Kabupaten nih. Karangannya. Seorang anyar. Kabupaten Solo maksudnya. Solo ki Surakarta ki anu kota. Sukoharjo. Nggak tahu lah. Ini bunga apa yang di tengah? Akasia. Palur. Kalau Palur, saya tuh langsung teringat ini tuh teman-teman. Poolnya bis Rosalia Indah. Palur. Rosalia Indah tiap mau berangkat baik ke barat atau ke timur pasti mampir di Palur dulu. Lapor diri kayak Sinarjaya di Cibitung. Tapi kalau Sinarjaya di Cibitung itu malasnya kok macet gitu loh teman-teman. Bah, jangan kok wah meneh masuk Jakarta pas jam pulang kerja. Wah selesai, mesti telat masuk Jakarta nih. Wah sumber selamat apa Sugeng Rahayu. Ini Sungai Bengawan Solo teman-teman namanya. Jembatan Sungai Bengawan. Oh ini apa nih? Ini jembatan Bengawan Solo. Ada lagunya kan ini, Gesang nih. Ini nyiptain Gesang. Kita lurus. Kita masuk kota Solo. Oslo. Di sini di Solo. Jadi teman-teman berbahaya. Selamat ulang tahun Pak Joko Widodo. Iku lho teman-teman banner di atas iku lho. Moco iku aku. UNS. Universitas Negeri Surakarta. 11 Maret. Ngomong pada ketipu ya rata-rata. UNS apa Universitas Negeri Solo Surakarta? Enggak. 11 Maret. Berarti UNSM ini ya. Ada M. Nah kan, itu KCP Solo Universitas 11 Maret. UNS, siapa nih alumni UNS? Monggo. Di Solo itu universitas yang besar ada UNS, ISI sama apa ya satu lagi? UMS ya, Muhammadiyah Solo. Universitas 11 Maret, nah kan 11 Maret. Kadang orang-orang tuh pada ketipu. UNS apa kepanjangannya? Universitas Negeri Solo. Golek ono lah ono. Ini suasana kota Solo teman-teman. Ya Allah. Langsung metu tau nih. Kosong kan? Grand Mac. Taman Budaya Jawa. Oh ya, Solo itu mendapat julukan The Spirit of Java, teman-teman. Di sini anunya kotanya itu Surakarta. Kalau nyari Solo di mana nggak ada. Surakarta.
Jakarta tuh AD apa AB sih? Ade, Kalau AB? Jogja. Hmm. Di Solo itu anu ya teman-teman, apa orang-orangnya itu kayak slow living banget ya. Lampu merah kita kadang satset metu ngono loh. Jadi kayak mana ya, kita mau ngeklakson itu kayak sungkan dulu loh teman-teman. Jadinya kayak mau sing liane ra nglakson ya, masa kita nglakson Setelah gitu. 300 meter, di putaran, ambil pintu keluar keempat. Oke, kita ke kanan ini. Kalau ke kiri ini kan ke Jogja ya kalau nggak salah ini. Iya kayaknya. Kiri ke Terminal Tirtonadi. Mbak Enyup. Berarti ambil kanan tuh. Di depan sana ada flyover kereta teman-teman. Flyover underpass kalau kita nyebutnya ya. Nah, soalnya di atas sana ada itu jembatan baru buat kereta. Jadi kereta yang arah Semarang dari Solo itu lewatnya sini. Oh, ini lewatnya kiri. Ambil kiri kita teman-teman. Hampir aja. Gerbang tol Gondangrejo. Namanya underpass Joglo Surakarta. Dekatnya Universitas Slamet Riyadi, Unsri. Wah, ini mantap loh ini teman-teman, jembatannya. Karya BTP Jawa Tengah ya ini kalau nggak salah. Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Tengah. BTP Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah. Jasinfo teman-teman, Balai Teknik Perkeretaapian itu adalah subdinas di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian teman-teman. Oke teman-teman, kita bentar lagi masuk ke gerbang tol apa ini namanya? Gondangrejo. Kita akan full tol dari sini sampai Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allah kuning. Iya berhenti. Berhenti dulu teman-teman. Siap. Lihat saya teman-teman. Yo. Hijau, oke. Gerbang tol Gondangrejo. Lurus apa ambil kiri? Lurus. Di sini langsung kepotong apa cak ambil data ya? Oh, ambil data cuman masih 703.000.
Masuk tol Gudangrejo Solo teman-teman. Karanganyar kiri, Raden Ngawi Solo Semarang lurus. Balik lagi dong kalau ke kiri. Iya. Aku pernah salah masuk tol. Misal tujuannya ning Semarang ngono ya, malah lewat Karanganyar. Tapi untungnya ning game. Di game Howlin, tapi di mod Indonesia. Oke, kita masuk tol Solo Semarang. Trans Jawa dimulai. Masuk tol 15.46 teman-teman. Mundur 46 menit dari perkiraan waktu saya teman-teman. Tolnya alhamdulillah terpantau lengang. Yang minta tolong di map ke Pondok Gede. Pondok Gede langsung. Iya. Solo Interchange. Kalau percabangan ke arah Jogja ini. Apa masih depannya ya, lupa saya. Oh, exit tol ini. Dibuat ikonik soalnya mau masuk tol apa? Masuk kota Solo, makanya dibuat se-ikonik mungkin ya. Ini nanti rencana kita mau nyari rest area dulu teman-teman. Soalnya saya sudah kebelet dan juga sekalian mau sholat asar dulu. Karena jam sudah menunjukkan pukul 15.48 sore dan sudah masuk waktu sholat asar. Kita coba salib dulu ini truknya biar kita bisa ambil kiri teman-teman. Kiri kosong, kita ambil kiri. Jam 15.54 kita masuk ke kilometer 494 teman-teman. Masih di wilayah Solo. Ke
di sini kita ketemu dengan interchange Kartasura, Klaten, Yogyakarta ke kiri, Boyolali, Semarang, Salatiga ke arah lurus. Ayo teman-teman, kalau dari arah timur mau masuk atau mau ke arah Jogja, nah ini belok ke kiri teman-teman. Kartasura, Klaten, Jogja, 500 meter lagi ke belakang. Kita Boyolali, Salatiga lurus. Nah ini teman-teman, ini ke kiri. Berarti yang tadi itu cuman exit tol ke kota Solo teman-teman. Jadi exit tolnya dibikin ikonik gitu ya, ada jembatan terus sunnya gitu. Emang rata-rata kayak gitu teman-teman. Kalau exit tol ke arah kota itu pasti ada icon-iconnya. Kalau di Madiun itu apa ya, patung apa gitu loh. Lupa gak ya. Emang sengaja dibikin gitu ya, kayak icon-iconnya tiap-tiap kota itu. Harusnya kalau exit tol Nganjuk harusnya ada tugu bawang merahnya ya. Ini icon nih. Jalan Solo Ngawi. Jasa Marga Semarang Solo. Oh, kalau sampai sini udah Semarang Solo ini tolnya. Mau saya salib loh, oke masih aman kanan. Kita ambil kanan teman-teman. Silau ya teman-teman, soalnya mataharinya ada di depan sana. Batas kecepatan 80, minimum 60 km. Tapi kalau buat nyalip harus ya ada pengecualian nggak ya? Ambil kiri lagi. Di kilometer 487 kita masuk rest area dulu teman-teman. Nah ini masuk Boyolali nih teman-teman. Soalnya ada patung sapi khusus mobil khusus. Aduh salah masuk teman-teman. Wes lah. Nggak ada SPBU nih ya. Ini nih. Salah Thailand. Mundur. Oh parkir sini. Hah? Tar. Gak dapat parkir. Nggak boleh ngiri. Khusus mobil. Boleh tak balik. Tar balik boleh nggak sih? Oh yang dari sana nggak boleh, dari sini boleh kayaknya. Nggak boleh ya. Itu sedih. Mau mundur wae? Mundur aja. Oke, mundur aja. Parkir sini juga nggak apa-apa. Nggak ada tempatnya loh. Belakangnya mobil putih tadi. Nggak ada SPBU nih ya, tapi rest area nih. Ini. Tenggoni. Di kunci aku ya kebelet pipis. Oh iki loh, ada tempat. Sini aja. Ya situ aja soalnya pengen truk yang kepilih parkir. Oke. Efek kopi iki ya dapat nguyuh kabeh ya. Ini mobilnya mau keluar. Oke, kita istirahat dulu teman-teman.